Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kabarnya dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan Kak Dodo dalam belajar IPA. Hari ini kita akan mempelajari mengenai pesawat sederhana. Kira-kira apa itu pesawat sederhana? Sebelum kita membahas mengenai pesawat sederhana, Kak Dodo ingin memperlihatkan terlebih dahulu sebuah video. Perhatikan video berikut. Apakah yang terjadi jika tidak ada alat tersebut? Tentu akan mempersulit pada saat memindahkan benda yang berat. Salah satu penerapan konsep pesawat sederhana terdapat pada alat tersebut. Artinya, pesawat sederhana memberikan kemudahan dan membantu manusia dalam beraktivitas. Pesawat sederhana terdiri atas katrol, roda berporos, bidang miring, dan pengungkit. Bicara tentang katrol, mungkin bagi anak-anak tidak asing lagi ya. Tahukah kamu bagaimana seseorang dapat mengambil air dari sumur dengan menggunakan timba? Ini karena orang tersebut memanfaatkan katrol tetap yang berfungsi untuk mengubah arah gaya. Jika tali yang terhubung pada katrol ditarik, maka otomatis timba akan tertarik ke atas. Keuntungan mekanis katrol tetap sama dengan 1. Karena pada katrol tetap tunggal, gaya kuasa yang digunakan untuk menarik beban sama dengan gaya beban. Berbeda dengan katrol tetap, kedudukan katrol bebas berubah dan tidak di tempat tertentu. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Terdapat 3 gambar. Gambar yang pertama ialah katrol tetap tunggal. Gambar yang kedua ialah katrol tunggal bebas. Gambar yang ketiga ialah 1 katrol tetap dan 1 katrol bebas. Bagaimanakah gaya kuasa antara ketiga gambar tersebut? Pada gambar pertama menunjukkan bahwa gaya kuasa sama dengan gaya beban. Artinya, pada katrol tetap tunggal, gaya kuasa sama dengan gaya tetap. Lalu, bagaimana dengan katrol tunggal bebas? Pada katrol tunggal bebas, gaya kuasa sama dengan setengah dari gaya beban. Berikutnya ialah 1 katrol tetap tunggal dan 1 katrol bebas. Gaya kuasa sama dengan setengah dari gaya beban. Katrol bebas berfungsi untuk melipat gaya, sehingga gaya kuasa yang diberikan untuk mengangkat benda menjadi lebih kecil daripada gaya beban. Katrol jenis ini biasanya ditemukan di mana?
Biasanya, katrol jenis ini ditemukan di pelabuhan yang digunakan untuk mengangkat peti. Keuntungan mekanis dari katrol bebas lebih besar daripada satu. Berikutnya, kita akan membahas mengenai roda berporos. Kamu tentunya sudah tidak asing lagi dengan sepeda. Bahkan sebagian besar di antara kamu pasti pernah menggunakannya. Roda gigi atau yang sering kita sebut dengan gear dan ban pada sepeda adalah salah satu contoh pesawat sederhana yang tergolong roda berporos. Roda gigi berfungsi sebagai pusat pengaturan gerak roda sepeda yang terhubung langsung dengan roda sepeda. Sedangkan roda sepeda menerapkan prinsip roda berporos untuk mempercepat gaya saat melakukan perjalanan. Selain roda sepeda, contoh lain dari roda berporos ialah pada kursi roda, mobil, dan sepatu roda. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bidang miring. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau berbentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Contoh penerapan dari bidang miring ialah tangga, skrup, dan pisau. Keuntungan mekanis dari bidang miring dapat ditentukan dari perbandingan gaya beban dan gaya kuasa, atau dapat diformulasikan seperti terlihat pada gambar. Km sama dengan gaya beban atau Fb per gaya kuasa Fk. Karena berbentuk segitiga yang besarnya sebangun dengan segitiga yang kecil, maka Fb per Fk sama dengan L per H. Keuntungan mekanis bidang miring ialah L per H. L itu merupakan panjang bidang miring terlihat seperti gambar, sedangkan H adalah tinggi bidang miring. Anak-anak, perhatikan contoh soal berikut ini. Setelah memperhatikan contoh soal, anak-anak coba kerjakan soal berikut ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengungkit. Pengungkit merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh alat yang merupakan pengungkit antara lain gunting, linggis, jungkat-jungkit pada saat TK bermain jungkat-jungkit, pembuka botol, pemecah biji kenari, skop, koper, pinset, dan masih banyak lagi. Pengungkit dapat memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya kuasa dengan mengubah arah gaya. Agar kita dapat mengetahui besarnya gaya yang dilipatkan oleh pengungkit, maka kita harus menghitung berapakah keuntungan mekanisnya. Cara menghitung keuntungan mekanis adalah dengan membagikan panjang lengan kuasa dengan lengan beban, seperti terlihat pada layar. Panjang lengan kuasa adalah panjang dari tumpu sampai dengan titik bekerjanya gaya kuasa. Sedangkan panjang lengan beban adalah jarak dari tumpuan sampai dengan titik bekerjanya gaya beban. Perhatikan rumus berikut untuk mempermudah memahami mengenai keuntungan mekanis pada pengungkit. Berdasarkan letak titik tumpuannya, pengungkit terdiri atas 3 jenis, yaitu jenis pertama, jenis kedua, dan jenis ketiga. Jenis yang pertama ialah gunting, jenis yang kedua adalah pembuka botol, jenis yang ketiga ialah pinset.
Demikianlah penjelasan mengenai pesawat sederhana. Semoga anak-anak dapat memahaminya. Mohon kerjakan soal yang ada pada video ini dan kirim kepada guru mata pelajaran melalui WhatsApp ataupun melalui Google Form. Jika ada pertanyaan, dapat menghubungi guru mata pelajaran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.